Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di BO Channel, Belajar Online Channel. Hari ini kita akan belajar mengenai hal-hal baru lagi. Mari kita belajar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Reza. This is my daughter. Oke. Ya. Ini video kita yang ketiga ya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai hal-hal baru lagi. Dan tentu saja masih berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Pak Reza mau berpesan, jangan lupa ya, tetap semangat, tetap belajar, dan juga jangan lupa bahagia. Oke, thank you. Mari kita mulai pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Reza di BO Channel, Belajar Online Channel. Ya. Kali ini kalian akan mempelajari mengenai verbs. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai cara membuat kalimat yang tepat ya menggunakan bahasa Inggris. Karena seperti yang sudah saya pernah katakan, membuat kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada sedikit perbedaan ya, dimana dalam bahasa Inggris kata kerja itu wajib ada dalam sebuah kalimat ya. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kalimatnya wajib ada subjek dan verb ya. Kita lanjut dulu. Pertama nih yang akan saya jelaskan ya. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebetulnya wajib ada subjek dan verb. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek dan predikat. Tetapi untuk kata-kata tertentu bahasa Indonesia ini masih luwes ataupun masih memberikan kelonggaran bahwa kalimat kata-kata tertentu yang sebetulnya bukan merupakan kata kerja tetapi dapat menempati posisi predikat. Nah, dalam bahasa Inggris hal ini diharamkan, tidak boleh. Nanti contohnya akan saya berikan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita mengenal dulu ya. Saya jelaskan kembali ya. Ini sangat penting. Kenapa? Sebetulnya materi ini sudah ada sejak kalian kelas 4 ya. Materi ini pengulangan kelas 4, 5 dan 6. Ini akan terus ada karena ya ini cara membuat kalimat dan kalian pasti bertemu dengan kalimat-kalimat, bahkan kelas 6 ini sudah bertemu dengan paragraf-paragraf yang tentunya merupakan kalimat yang kompleks. Bukan hanya terdiri dari subjek dan predikat, tetapi juga sudah terdiri dari objek, adverb, keterangan, adjektif, kata sifat, dan lain-lain sebagainya ya. Sekarang kita mengenal dulu subjek pronoun. Subjek pronoun ini adanya atau posisinya biasanya ada di depan ya, sebelum verb. Oke, sebagai contoh. Subjek pronoun ini ada 7. I artinya aku, you kamu, we kami atau kita, they mereka. Pak, I kok artinya cuma aku, saya boleh nggak? Boleh, silahkan gunakan aku, kamu, aku, saya, kulo, abdi, mangga, monggo, bisa dipakai ya. Oke, lanjut. She artinya dia, tetapi untuk perempuan. Nah, ini perbedaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kalau kita nyebut dia, kita belum tentu tahu gender atau jenis kelaminnya. Tapi dalam bahasa Inggris, untuk perempuan ini kata dia itu bahasa Inggris adalah she. Ya, jadi tanpa melihat orangnya, ketika ada yang ngomong she is beautiful, kita tahu yang dimaksud itu seorang perempuan, tidak mungkin dianya itu seorang laki-laki. Oke, lanjut ya. Nah, ini he, ini dia juga artinya, tetapi untuk pria atau laki-laki ya. Sedangkan it itu pengganti kata untuk benda atau binatang ya. It itu benda atau binatang. Contohnya it is a cat, itu adalah seekor kucing. Seperti itu. Lanjut ya, ini subjek pronoun yang ada di depan. Kita lanjut. Nah, ini saya memberikan contoh bahwa dalam bahasa Inggris subjek ini mempengaruhi bentuk dari verb ya. Subjek pronoun ini bisa merubah bentuk dari kata kerja atau verb. Nih sebagai contoh, saya membedakan menjadi 2 jenis ya, karena memang seperti ini. Are you weekday?
I, you, we, they ketika bertemu verb atau kata kerja aslinya ini tidak berubah. Lihat contohnya. Eat itu artinya makan. I eat, you eat, we eat, they eat. Semuanya bentuknya sama. Eat-nya tidak berubah. Tetapi kalau kita menggunakan kata she, he, eat, verb-nya itu berubah. Nah, verb-nya itu berubah, ditambahkan huruf S, ya. Eats, eats, eats. Coba lihat contohnya. Nah, ini berlaku untuk semua kata kerja. Ya, ketika bertemu dengan subjek ini, mereka dipengaruhi oleh subjeknya, tergantung subjeknya ya. Ingat, tapi harus dipahami bahwa tidak semua verb ini juga hanya tinggal ditambahkan huruf S, ada juga yang ditambahkan huruf ES dan perubahan lain-lainnya. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Sebagai contoh, study, belajar, itu ketika subjeknya she, maka study itu berubah menjadi studies. Yang tadinya ujungnya huruf Y berubah menjadi IES, studies, seperti itu. Ataupun ketika she ini bertemu kata menonton, watch. Nah, watch ini berubahnya tidak boleh hanya ditambahkan huruf S atau jadi IS. Watches atau watch, nggak boleh. Watches. Setelah kata WATCH itu ditambahkan huruf E dan S, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nanti kita belajar lebih lanjut lagi tentang itu. Nah, tapi yang pasti subjek ini mempengaruhi verb. Ya, ketika subjeknya she, he, it, maka verbnya itu harus ditambahkan huruf S, ES ataupun IES berubah. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Lihat yang atas. You eat. You menempati subjek. Eat menempati verb, kata kerja. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Kamu makan. Kamu subjek, verbnya itu makan. Nah, tetapi disinilah perbedaannya. Lihat yang bawah. Subjek, lihat ya. Bahasa Indonesianya mereka cantik. Ketika kita melihat orang, mereka cantik. Nah, itu sudah merupakan sebuah kalimat. Tapi dalam bahasa Indonesia, mereka itu menempati kata subjek. Cantiknya itu bisa menjadi verb, kata kerja, predikat. Ya. Nah, padahal cantik itu bukan merupakan kata kerja, merupakan kata sifat. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, karena kata kerjanya tidak ada, cantik ini bisa berubah menjadi kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris itu haram, tidak boleh. Nah, lalu Pak, bagaimana kalau misalkan katanya itu tidak ada kata kerjanya? Contohnya ini tadi, mereka cantik. Kalau kita artikan secara satu persatu, they itu mereka, cantik itu beautiful, ya. Tapi tidak boleh. Cuma they beautiful, harus ditambahkan verb to be. Nah, verb to be untuk they itu adalah are. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada 3 verb to be dalam simple present. Is, am, are. She, he, it menggunakan are. Ya, she, he, it menggunakan verb to be is. I, verb to be-nya am. We, they, you, we, they menggunakan verb to be are. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ini perbedaannya ya. Maka kita lanjut. Nah, ini contohnya. Tadi yang atas sudah saya jelaskan. Nah, yang bawah coba lihat. Ketika kita mengatakan mereka makan. Nah, dalam bahasa Inggris mereka makan itu sudah merupakan subjek dan predikat. Tidak boleh ditambahkan lagi verb to be. Nah, contohnya ini, they are eat. Ini tidak boleh. Ya, ini dilarang, haram hukumnya dalam agama. Oh, bukan dalam agama, dalam grammar bahasa Inggris. Ini tidak boleh, sangat-sangat dilarang ya. Tidak boleh kecuali nanti bentuknya berubah dan itu tensisnya pun berubah. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Intinya, kalau sudah ada kata kerja aslinya, tidak boleh ditambahkan verb to be. Oke, dengan catatan ini simple present. Bisa dipahami ya? Oke. Mari kita lanjut. Nah, tuh, dilarang, langsung ada kata X. Dilarang hal yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mempelajari lagi bahwa kata kerja ini dikategorikan menjadi 2 ya, dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama action verb dan
stative verb. Active verb or dynamic verb itu adalah kata kerja yang menyatakan bahwa subjek itu yang tadi I, you, they, she, it sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi. Nah, sebagai contoh, ini adalah kata kerja verb, action verb yang ada di buku kalian, ya, yang harus kita pelajari. Ya. Sebetulnya ada banyak, tetapi ini akan kita pelajari lebih dulu. Oke, yang pertama endanger, artinya membahayakan. Hunt, artinya memburu. Destroy, artinya menghancurkan. Kill, membunuh. Use, menggunakan. Close, menutup. Cause, menyebabkan. Stop, menghentikan. Reduce, mengurangi. Plant, menanam. Avoid, menghindari. Bring, membawa. Turn off, mematikan. Ada juga turn on, itu menghidupkan atau menyalakan. Dan terakhir litter, membuang sampah sembarangan. Ya, biasanya kalau di tempat-tempat umum itu ada tulisan do not litter. Nah, itu artinya jangan buang sampah sembarangan. Mono. Oke, lanjut ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai cara membuat kalimat yang tepat dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata kerja. Dan kita juga mempelajari bahwa kata kerja itu ada dua macam, active verb and stative verb. Oke, dan yang khusus materi kali ini kita mempelajari tentang active verb. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami, kalian bisa memutar ulang videonya. Oke, thank you. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you very much.